Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita aljabar matriks, masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Kita berbicara tentang vektor. Nah, mudah-mudahan materi-materi sebelumnya khususnya terkait dengan panjang vektor dan hasil kali titik itu tidak dilupakan oleh adik-adik semuanya karena itu merupakan dasar yang nantinya akan kita gunakan pada pertemuan pada kesempatan hari ini. Baik, adik-adik semuanya, apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini itu berkaitan dengan ini, proyeksi skalar yang pertama. Ada beberapa poin sebenarnya yang akan menjadi pusat atau fokus bahasan kita pada pertemuan kali ini. Namun yang pertama terkait dengan proyeksi skala ortogonal pada AB. Nah, ini akan saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya proyeksi, proyeksi itu khususnya kita berbicara tentang vektor. Jadi, proyeksi skala ortogonal biasa disingkat dengan proyeksi skalar dan hasilnya berupa bilangan real. Nah, proyeksi skala ortogonal vektor A terhadap B berarti proyeksi vektor A searah dengan vektor B sebagai landasan proyeksinya. Jadi, adik-adik semuanya, kalau misalkan adik-adik semua perhatikan di sini, di sini, di sini kita memiliki dua vektor. Vektor pertama ini, ya, kemudian vektor keduanya di sini. Nah, di sini katakan proyeksi skala ortogonal A terhadap B. Berarti kalau ingat di sini yang penting untuk kita ketahui adik-adik semuanya bahwa di sini ada istilah A terhadap B. Ini jangan kebalik, jangan B terhadap A. Jadi ya, kalau dikatakan di sini proyeksi skala ortogonal A terhadap B, maka yang kita proyeksikan itu adalah vektor yang A-nya. Proyeksinya proyeksinya kemana? Proyeksinya itu ke B. Karena dikatakan di sini adalah ortogonal, maka kita proyeksinya itu tegak lurus ke bawah. Nah, sehingga karena di ortogonal ataupun dia istilahnya tegak lurus, maka dia membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, karena sudah diproyeksikan seperti ini, maka dia membentuklah suatu sudut theta seperti ini. Nah, ada di semua. Nah, dari sini akhirnya terbentuklah suatu vektor baru. Ya. Inilah yang kita namakan, atau dalam slide ini saya namakan dia dengan vektor C. Nah, di mana perlu adik-adik semuanya, perlu adik-adik semua ketahui bahwa vektor C dan vektor B itu tidak sama. Tapi vektor C dan vektor B itu sifatnya dia beripit. Ya. Jadi kalau misalkan dia vektor B dan hal ini pusatnya dari sini, dia ke sini, maka kalau misalkan vektor C, dia dari sini, kemudian dia hanya sampai di sini saja. Nah, jadi dia tidak sampai ujung dari vektor B itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, jelas adik-adik ya, seperti itu. Itu ya yang dikatakan proyeksi. Jadi dia eh, proyeksikan secara ortogonal atau secara tegak lurus. Sehingga di sini saya perjelas dengan membuat sini sudut siku-siku. Artinya saya membuat proyeksi yang ortogonal ataupun tegak lurus. Jadi dibedakan, tadi saya ulang kembali, bedakan antara vektor C dan vektor B. Walaupun dia berimpit, dia merupakan vektor yang berbeda, di mana vektor C itu merupakan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Nah,
Notasi untuk proyeksi skala ortogonal vektor A pada B atau terhadap B itu ditulis dengan simbol seperti ini adik-adik semuanya. A terhadap B ya ditulis seperti simbol seperti ini. Karena tadi pada gambaran kita ternyata proyeksi ortogonal itu adalah C, maka saya bisa ubah dia menjadi seperti ini ya. Di mana proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B itu adalah hasilnya adalah vektor C yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi nom jadi nom vektor C ini sama dengan dot produk A hasil kali B dibagi dengan panjang vektor B ya. Rumusnya seperti itu. Oke, baik. Supaya jelas dari semuanya saya akan memberikan contoh di sini terkait dengan rumus tersebut ya. Contoh, kalau misalkan di sini saya punya misalkan vektor U, di mana vektor U-nya itu misalkan kita berada di dimensi 3, misalkan ini 2, kemudian minus 3, kemudian 1. Kemudian selanjutnya saya punya vektor yang kedua adalah vektor V. Vektor V-nya itu 2, minus 1, kemudian minus 2. Maka pertanyaannya adalah tentukan proyeksi skalar ortogonal dari U pada vektor V. Misalkan contohnya seperti itu. Maka dengan mudahnya kita dapat permasalahan kasus seperti ini dengan memasukkan ke dalam rumus yang kita tentukan tadi. Jadi yang ditanyakan adalah proyeksi skalar ortogonal dari U pada V. Maka di sini kita peroleh seperti ini, kita tuliskan dulu. Nah, U pada V, maka di sini adalah V. Seperti itu. Tadi rumusnya adalah hasil kali vektor U dan T dibagi dengan yang vektor V. Ya, seperti itu. Maka kalau adik-adik semua masih mengingat materi perkuliahan pada pertemuan kemarin, maka tinggal kita kalikan yang memiliki posisi atau yang seletak. Karena U kali V, maka ingat di sini tinggal kita kalikan yang seletak ini 2 dan 2 di sini. Sehingga saya langsung saja menuliskannya, berarti 2 dikalikan 2 ditambahkan dengan apa? Minus 3 dikalikan dengan minus 1 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan minus 2 dibagi dengan nom atau panjang vektor V itu sama dengan akar. Ini akar V berarti 2 kuadrat ya, tambah minus 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Nah, kemudian kalau ini kita selesaikan, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan 4, kemudian ini 3, kemudian tambah 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Oke, sama dengan akar berapa ini? 4 ditambah 1 ditambah 4. Nah, kalau ini kita selesaikan, adik-adik semuanya nanti diperoleh 7 berarti 5 per akar 9 atau 5 per 3. Inilah yang merupakan hasil dari proyeksi skala ortogonal
U pada V. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita berbicara tentang panjang proyeksi skala ortogonal pada A dan B. Nah, jadi panjang proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B itu ditulis seperti ini. Ya. Simbolnya seperti ini, yaitu nilai mutlak dari proyeksi skala ortogonal A pada vektor B yang dirumuskan dengan rumus begini. Jadi mutlak dari hasil kali vektor A dan vektor B dibagi dengan norm pada vektor B, di mana panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B itu selalu bilangan real positif. Ya, ini ya. Ini perlu diperhatikan ada di semuanya, pasti dia real positif karena dia jelas pasti dia merupakan positif karena merupakan nilai mutlak. Oke, ya, rumusnya seperti itu. Ya, ingat-ingat. Kemudian untuk mempermudah pemahaman, maka di sini saya akan memberikan kembali contoh kepada adik semua terkait dengan eh, panjang proyeksi vektor tersebut. Ya. Jadi contoh, jadi kalau misal contohnya adalah, jadi kalau saya memiliki vektor, vektor apa lagi? Kita pakai simbol yang sama saya dengan yang tadi. Jadi kalau saya misalkan punya vektor U, misalkan seperti itu, vektor U itu 2 minus 6, kemudian minus 3, kemudian saya punya lagi vektor V tersebut 4, 2, kemudian minus 4 seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan panjang proyeksi vektor. Panjang proyeksi vektor V pada vektor U. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Ya, kalau misalkan soal seperti ini, berarti dengan menggunakan rumus yang tadi, kita dapat mendapatkan penyelesaiannya panjang proyeksi vektor V terhadap V pada U itu berarti pada U, ya, seperti itu. Dan rumusnya adalah seperti ini, V dikali U dibagi dengan U. Nah, baiklah kita selesaikan hasil kali menggunakan dua vektor. Nah, jadi saya langsung saja hampir sama dengan yang tadi, berarti ini 4 dikalikan 2 ditambah 2 dikali dengan minus 6 ditambah minus 4 dikalikan dengan minus 3. Itu dibagi dengan panjang dari vektor U-nya. Ya. Berarti akar vektor U yang vektor berarti 2 2 kuadrat tambah minus 6 kuadrat ditambahkan dengan minus 3 kuadrat. Ingat, oke. Kalau kita coba menyelesaikan ini, ada di semua berantakan, tak apa-apa, yang penting kalian semua paham. Kalau misalkan kalian mau menyelesaikan ini, berarti di sini sama dengan ini 8, kemudian ditambah 2 kali 12, 2 kali 6, sama dengan minus 12, kemudian ditambahkan dengan 12, dibagi dengan akar 4 tambah 6 minus 6 kuadrat berarti 36 ditambah
9 ya. Seperti itu sama dengan berarti minus 12 ini minus 12 saling menghabiskan berarti 8 dibagi dengan akar 36 49 ya 49 maka di sini diperoleh nilainya 8 per akar 49 sama dengan 7 atau kita peroleh 8 per 7 inilah panjang proyeksi vektor V pada vektor U. Itu contoh yang berikutnya. Bahasan terakhir yaitu proyeksi vektor ortogonal A pada B yang dinotasikan dengan seperti ini ya, dan rumusnya seperti ini adik-adik semua. Nah, kalau tadi kita berbicara mutlak-mutlak, kalau ini perkalian antara vektor V dan vektor B, kemudian dibagi dengan norm B-nya, yang kita kodratkan lagi, ini agak sedikit berbeda, kemudian ini yang juga sedikit berbeda dikali dengan vektor B. Tapi yang membedakan lagi antara proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B itu hasilnya kalau tadi berupa real, kalau sekarang itu nanti hasil yang kita peroleh itu hasilnya berupa vektor, ya. Jadi jangan kebalik-balik nanti ada yang dapat vektor, kemudian ada yang dapat yang bilangan real. Nah itu harus adik-adik semua hati-hati. Jangan-jangan nanti proyeksi vektor ortogonal yang diperoleh adalah yang bilangan real. Nah, supaya lebih memperjelas lagi, adik-adik semuanya, saya akan berikan contoh kembali. Contoh, ya. Kalau misalkan saya punya vektor V, atau kita ganti lagi, jangan vektor V lagi ya. Vektor apa? Vektor A. Nah, saya juga mau ubah penulisannya 1,2 seperti ini. Kemudian saya punya vektor B kembali 0,1,0. Kemudian saya punya vektor C, kemudian 2, kemudian minus 1, minus 1 seperti itu. Maka yang ditanyakan adalah tentukan proyeksi vektor ortogonal 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 AB. Nah, ini sedikit agak berbeda. AB pada AC. Ingat pada pertemuan pertama kita ketika kita membahas vektor, ingat ya, kalau misalkan kita peroleh seperti ini, berarti kita harus cari dulu AB-nya. Karena di sini diketahui adalah titik-titik vektornya. Kita harus cari AB-nya dulu, baru mencari AC-nya. Ingat benar-benar di pertemuan pertama kita terkait dengan vektor, saya sudah bahas kemarin. Nah, jadi kita cari dulu AB-nya jadi semuanya. Kalau mencari AB, berarti ingat B dikurang dengan A. Berarti dalam hal ini 0, 1, 0 itu kita kurangi dengan A-nya. Berarti 1, 2, 2. Nanti diperoleh 1, minus 2, kemudian minus minus 1 ya. Ya, minus 1, kemudian ini adalah minus 2. Oke. Kemudian untuk AC-nya. Kalau AC berarti C dikurangi dengan A. Oke. Jangan A dikurang C. Berarti ini 2, minus 1, minus 1. Ini dikurangi dengan A-nya berapa? 1, 2, 2. Di sini kita peroleh 2 kurang 1. 1, ini minus 3, ini minus 3. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, baru kita mencari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal AB pada AC. Berarti kalau saya tulis ini,
AB pada AC. Ini sama dengan AB dikali dengan C, ini dibagi dengan AC, ini ingat kuadrat ya. Kemudian AC seperti itu. Nah sekarang kita sudah punya semua, AB punya, AC sudah, dan seterusnya karena kita sudah peroleh tadi, maka tinggal langsung kita selesaikan saja. Dari dapatnya minus 1 dikalikan dengan 1, kemudian ditambahkan dengan minus 1 dikalikan dengan minus 3 ya, ditambah berapa? Minus 2 dikalikan dengan minus 3. Ini dibagikan dengan akar. Nah, akar dari AC. Berarti 1 kuadrat ditambahkan dengan minus 3 kuadrat ditambahkan dengan minus 3 kuadrat. Ingat semuanya itu hasilnya dikuadratkan kemudian dikalikan dengan AC. AC tadi berapa? 1 minus 3 kemudian minus 3. Oke. Nah, tinggal kita selesaikan secara matematis. Nanti kalau ini kita selesaikan berarti ini dapatnya minus 1 ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 6 seperti itu. Kemudian dikalikan dengan dibagi dengan 19 ya. Dikalikan dengan 1 minus 3 kemudian minus 3. Oke, kalau ini kita selesaikan maka nanti akan kita peroleh 6, 7, 8, 9, berarti sini hasilnya sama dengan ini hasilnya sama dengan 8 ya. Hasilnya sama dengan 8, saya langsung saja. Di sini nanti dapat 8 per 19, kemudian minus 24 ya. Minus 24 per 19, ini juga sama karena sama-sama minus 3, berarti minus 24 per 19. Inilah vektor yang kita cari semua. Dia ada semuanya. Nah, itu 3 hal poin penting yang menjadi inti dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Nah, sebagai oleh-oleh adik-adik semuanya, buat kalian nanti pekan depan saya akan periksa. Silakan dikerjakan masing-masing. Jadi PR-nya cuma 1 nomor, silakan dikerjakan. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan proyeksi vektor ortogonal AB pada AC. Ya, pada AC seperti itu. Jadi sama sebenarnya dengan ini, saya hanya mau merubah vektornya. Jadi vektor A-nya itu sama 1, kemudian 2, kemudian 2, seperti itu. Kemudian vektor B-nya itu 0, 1, kemudian 0, kemudian C-nya itu yang berbeda 2. Kemudian di sini adalah urut absen kalian. Urut absen. Jadi kalau misalkan kalian urut absen 3, berarti di sini kalian isikan 3. Paham ya? Di sini, kemudian di sini adalah 1. Nah, silakan adik semua mengerjakan ini. Yang ditanyakan adalah tentukan proyeksi vektor ortogonal AB pada AC. Jadi tidak ada yang sama ya, karena semuanya memiliki urut absen yang berbeda-beda. Baik, adik-adik semuanya, selamat
Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.